Raja Victor ingin mencarikan anak perempuannya, Putri Jessica, seorang suami yang sempurna. Jadi, dia menawari Arthur yang ingin melamar Jessica permainan sederhana ini. Raja memberi Arthur 50 koin emas, 50 koin perak, dan 2 mangkuk kosong. Kemudian, sang raja berkata, masukkan 100 koin ini ke 2 mangkuk ini. Kamu boleh membaginya sesukamu, asalkan kamu menggunakan semua koin. Kemudian, aku akan menutup matamu dan memindahkan mangkuk-mangkuk itu. Setelah itu, kamu bisa memilih 1 mangkuk dan mengambil 1 koin dari sana. Kalau koinnya emas, kamu akan menikahi putriku. Tapi kalau koinnya perak, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bisakah kamu membantu Arthur meningkatkan peluangnya menikahi Jessica? Dia harus menaruh 1 koin emas di 1 mangkuk dan sisa koinnya ke mangkuk satunya. Dengan begini, dia akan memulai dengan peluang 50 banding 50 untuk memilih mangkuk berisi koin emas. Tapi, meski dia memilih mangkuk satunya, dia masih punya peluang hampir 50 banding 50 untuk mengambil 1 dari 49 koin emas. Jadi, strategi ini akan memberinya peluang 2 banding 3 untuk bertunangan dengan Jessica. Yosua sedang mengikuti wawancara kerja pertamanya. Si pewawancara, Nani, mau ngetes pemikiran logisnya dan memberinya tugas ini. Kamu punya 1 tangki besar berisi air dan 3 ember dengan kapasitas masing-masing 4, 8, dan 10 liter. Kamu harus mengukur 3 liter air dengan tepat menggunakan 3 ember ini. Bagaimana caranya? Bisa tolong Yosua melewati ujian ini? Mustahil. Si pewawancara meminta Yosua mengukur 3 liter yang merupakan angka ganjil. Tapi dia memberi Yosua 4 ember yang cuma muat dengan takaran genap 4, 8, dan 10. Jadi pengukurannya tak akan mungkin tepat. Ada seorang dokter berambut keriting yang tinggal di Jalan Kelinci. Suatu hari, keponakan si dokter menikah. Apa hubungan keluarga antara si dokter dengan si pengantin pria? Tapi ingat, jawabannya bukan paman. Dokter berambut keriting ini adalah bibinya si pengantin pria. Jimmy bertemu cewek cantik di taman favoritnya. Setelah ngobrol seru, Jimmy bertanya, "Namamu siapa?" Si cewek bilang, namanya tersembunyi di plat nomor mobilnya. Ini dia nomornya, N4713W. Kamu bisa tebak nama cewek ini? Tinggal dibalik aja, nama cewek itu adalah Meilan. Seorang wanita tua yang tampak baik hati mendatangi Mia di sebuah restoran. Wanita itu berkata, "Kamu mirip putri bungsuku. Kami sempat bertengkar dan sudah bertahun-tahun tidak bicara. Bisa tolong aku dan katakan, 'Selamat tinggal Mama,' sambil tersenyum saat aku pergi?" Mia merasa sangat kasihan pada wanita malang itu dan setuju. Jadi dia bilang, "Selamat tinggal Mama," saat wanita tua itu pergi. Segera setelah itu, Mia mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Bisa tebak apa yang terjadi? Seorang pelayan mendekati Mia dan memberinya tagihan makanan wanita tua itu. Wanita itu bilang ke si pelayan bahwa putrinya akan membayar makanannya. Nani mengajak Yosua ke dapur kantor. Bisa lihat objek aneh di meja? Lihat ketel listrik ini. Min dan Max-nya terbalik. Lihatlah kelinci kecil imut yang sedang memutar gear ini. Bisa tebak kemana panahnya akan mengarah? Angka 1 atau 2? Angka 2, gear yang bersentuhan langsung akan selalu berputar ke arah berlawanan. Ada 40 gajah, dan totalnya mereka punya 20 pasang kepala. Kok bisa?
Nggak ada yang salah kok. 20 pasang kepala berarti 40 kepala. Katya dan Pamela pembohong. Mereka berdua berbohong pada hari-hari tertentu. Pamela berbohong pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari sisanya, dia jujur. Dan Katya berbohong pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari lainnya, dia selalu jujur. Kira-kira pada hari apa dalam seminggu saat Katya dan Pamela sama-sama bilang, "Besok aku bakal bohong"? Hari Kamis. Anggap saja salah satu dari mereka berkata jujur saat bilang besok aku bakal bohong. Dia harus menepati janjinya dan berbohong besok harinya. Tapi jika pernyataannya salah, dia harus bicara jujur besoknya. Nah, mau yang manapun, mereka harus mengubah perilaku mereka besok harinya. Jadi, sudah jelas. Katya cuma bisa bilang begitu pada hari Kamis atau Minggu. Sementara Pamela bisa bilang begitu pada hari Senin atau Kamis. Jadi, satu-satunya hari yang pas dengan teka-teki ini adalah hari Kamis. Aku jadi kepala pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Aku jadi ekor pada hari Kamis, tapi menghilang pada hari Rabu dan Minggu. Siapa aku? Huruf S. Miko adalah pemburu harta karun terkenal. Dia terjebak di gua dengan 4 pintu. Sayangnya, tiap pintu ini menyembunyikan bahaya besar. Ruangan di belakang pintu pertama dipenuhi es. Siapapun yang memasukinya akan membeku dalam hitungan detik. Ada 2 hiu lapar menunggu di balik pintu kedua. Pintu ketiga menuju ke ruangan penuh gas paling beracun di dunia. Dan pintu keempat mengarah ke ruangan penuh lensa pembesar raksasa yang meningkatkan panas dari matahari. Siapapun dan apapun yang masuk akan terbakar seketika. Bisa bantu Miko menyelamatkan diri? Dia bisa kabur lewat pintu keempat di malam hari saat matahari sudah terbenam. Bobby harus memecahkan kode rahasia menggunakan petunjuk berikut. Salah satu angka ini benar dan berada di tempat yang tepat. Tidak ada yang benar di nomor 2. Ada 2 angka yang benar, tapi posisinya tidak pas. Ada 1 angka yang kita butuhkan, tapi posisinya tidak tepat. 1 angka di sini benar, tapi letaknya salah. Apa kamu berhasil menemukan jawabannya? Mari kita mulai dari pernyataan 2. Kita bisa mencoret 0, 3, dan 2 dari kode jawaban. Sekarang, menurut pernyataan 3, kita bisa menyimpulkan bahwa angka 1 dan 8 benar. Pernyataan 1 dan 4 membuat kita tahu bahwa 9 ada di kode jawaban dan angka itu ada di urutan ketiga. Sekarang, saatnya mencari tempat yang tepat untuk 1 dan 8. Mari lihat pernyataan 3 dan 5. 8 tidak mungkin ada di urutan ketiga karena sudah ditempati 9 dan tidak mungkin di urutan pertama karena bertentangan dengan pertanyaan nomor 3. Jadi, kode yang benar adalah 819. Lihatlah korek api ini. Ada 5 bentuk identik. Bisakah kamu membentuk 6 bentuk identik cuma dengan memindahkan 3 batang korek api? Ingat, kamu tidak boleh menyusunnya tumpang tindih atau mematahkan batang korek apinya. Begini, ambil 3 batang korek api di bagian bawah ini dan letakkan secara vertikal di tengah kotak di barisan tengah. Tara! Sekarang kamu punya 6 bentuk identik. Beberapa perampok mengunci Freddy di sebuah kamar. Kamar itu hampir kosong. Cuma ada piano dengan kunci nada, kalender, dan kasur air di sana. Kamar itu dikunci dari luar. Bisakah kamu menebak apa yang dimakan dan diminum Freddy dan bagaimana dia bisa melarikan diri? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus berpikir unik. Freddy memakan buah delima dari kalender, minum air dari kasur, dan memakai kunci dari piano untuk melarikan diri.
Fiona bisa makan 27 coklat dalam 1 jam. Alex bisa makan 2 coklat dalam 10 menit. Dan Kitty bisa makan 7 coklat dalam 20 menit. Berapa waktu yang mereka butuhkan untuk memakan 120 coklat? Dua jam. Dalam 1 jam, Fiona makan 27 coklat, Alex makan 12 coklat, dan Kitty makan 21 coklat. Totalnya 60 coklat. Jadi, mereka butuh waktu 2 jam untuk memakan 120 coklat. Aku lembut dan mengemaskan, serta bisa menenangkan hatimu. Tapi kalau nama depanku dihapus, aku bisa memakanmu. Siapa aku? Aku boneka beruang. Ada 2 jam pasir, yang kecil bisa mengukur 5 jam dan yang besar bisa mengukur 7 jam. Bagaimana kita bisa mengukur 16 jam dengan bantuan 2 jam pasir yang berjalan bersama? Pertama-tama, mulai kedua jam pasir ini bersamaan. 5 jam kemudian, balikan jam pasir yang kecil. Kemudian, tunggu 2 jam dan balikan jam pasir yang besar setelah siklus 7 jam pertamanya selesai. Saat jam pasir kecil menyelesaikan putaran keduanya, berarti 10 jam telah berlalu. Saat itu, jam pasir besar sudah berjalan selama 3 jam. Jadi, sekarang kamu harus membalik jam pasir kecil dan besar ini bersamaan. Dengan begini, kamu akan membuat jam pasir besar berjalan selama 3 jam. Saat jam pasir besar sudah menyelesaikan siklus 3 jamnya, berarti 13 jam telah berlalu. Sekarang, balikan kedua jam pasir kecil dan besarmu lagi. Saat jam pasir kecil ini kehabisan pasir, 3 jam lain sudah berlalu. Kamu baru saja mengukur 16 jam, dan misimu selesai. Bisa tebak warna apa yang harus ditambahkan ke bagian atas pohon ini? Jumlah huruf di nama warna-warna ini bertambah 1. Emas, ungu, dan biru terdiri dari 4 huruf. Hitam dan hijau punya 5 huruf. Jingga punya 6 huruf. Jadi, warna yang hilang harus terdiri dari 7 huruf. Misalnya, coklat. Ami memasuki restoran cepat saji favoritnya untuk membeli kentang goreng. Dia melihat 4 orang ini di dalam. Bisa tebak siapa yang tidak miskin? Ibu-ibu ini membawa tas Gucci palsu. Pria ini punya tambalan di jaketnya. Benang baju wanita ketiga mencuat keluar. Dan cowok keempat punya banyak gadget mahal. Jadi, dia jelas tidak miskin. Lihat korek api ini. Apa kamu bisa menemukan cara untuk membuat 3 persegi cuma dengan memindahkan 4 batang korek api? Begini caranya. Seorang akuntan berkata, pengacara itu adalah keponakanku. Tapi si pengacara bilang, dia tidak punya bibi. Siapa yang berbohong? Tidak ada. Si akuntan adalah paman si pengacara.